Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas Fisika kelas 10 penerbit Erlangga halaman 114 mengenai vektor. Tepatnya mengenai resultan lebih dari 2 vektor. Bagaimana ya mengerjakannya ya? Nah, baik, kita lihat soal ini ya. Resultan ketiga gaya pada gambar di samping adalah titik-titik. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu kita buat catatan dahulu ya. Nah, sebenarnya itu untuk ini catatan nih. Untuk resultan 2 vektor. Nah, ini untuk 2 vektor. Itu metode yang digunakan itu ya, misalnya ini ini V2 sebelah sana. Dari sini R. Nah, itu R-nya itu cara menghitungnya akar. V1 kuadrat, V2 kuadrat, 2V1, V2 kosinus sudut. Ini sudutnya sebelah sini. Kalau di sini beta, mau cari sudutnya per semua jauh ke jauh, V2 apa? Sin beta. Oke? Kalau V1 apa sin yang sudutnya sini. Nah, pakai rumus ini. Nah, kalau lebih dari 2 bagaimana? Lebih dari 2 itu idenya penguraian vektornya. Penguraian vektor itu begini. Jadi misalnya ada sebuah vektor nih. Ya, ini anggap aja V gitu ya. Lalu kita uraikan. Nah, di sebelah sini jadi Vx. Di sebelah sini jadi Vy. Nah, ini sudutnya sebelah sini. Jadi Vx itu V kosinus sudut. Vy itu V dikali sin sudut. Nah, jadi kalau ada banyak itu, jadi kita mau menguraikan. Jadi vektornya nih, ini sudutnya berapa? Ini V disumbu X-nya, V disumbu Y-nya. Jadi idenya masing-masing kita uraikan nih. Nah, sesudah kita garis uraikan, ya misalnya vektornya ada berapa, terserah ya. Nah, biasa diuraikan, lalu buat resultannya. Jadi di sumbu X itu berapa resultannya? Di sumbu Y itu berapa resultannya? Nah, jadi nanti yang sama sumbu X dijumlahin sama sumbu X, yang sama sumbu Y dijumlahkan sama sumbu Y. Sesudah itu nanti bisa diperoleh akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Nah, lalu untuk mengetahui sudutnya pakai tangan sudut. Hafalannya Ry dibagi Rx gitu. Nah, lalu sayang sekali di kelas 10 ini pada saat pelajaran vektor fisika dimulai, matematikanya belum sampai trigonometri. Nah, ini sebenarnya ada sudut-sudut istimewa yang dibutuhkan. Nanti di matematika dipelajari. Nah, itu 0, 30, 45, 60, 90. Lalu ada pembandingan sinus tangen. Jadi begini, sinus, kosinus, tangen. Nah, ini dihafal ya. Sebenarnya ini ada caranya. Tulis setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar. Lalu berhitung dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang akar 0 itu 0. Nah, ini tuh setengah. Setengah akar 2, setengah akar 3. Akar 4 itu 2, 2 kali setengah itu 1. Gitu. Nah, kosinus itu tulis terbalik. 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Tangan itu pembagian. 0 bagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3, jawabannya itu 1 akar 3. Tapi sebaiknya dirasionalkan. Jadi nanti ini yang disuruh dihafalin sepertiga akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 bagi setengah akar 3. 1 bagi 0 tidak boleh. Seandainya boleh kalkulator, tinggal pencet saja kalkulator untuk mencari kosinus atau sinusnya. Nah, lalu ada lagi yang dibutuhkan itu bagaimana kalau sudutnya lebih dari 90. Gitu ya. Nah, kalau sudutnya lebih dari 90 itu kita memakai kuadran. Nah, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu kisaran sudutnya dari 0 sampai 90. Kuadran 2 90 sampai 180. Kuadran 3 itu 180 sampai 270.
kuadran 4 itu 270 sampai 360. Nah, lalu ada rumus untuk membalikan sudut-sudut yang besar kembali ke sana ya. Jadi gini. Nah, jadi ini rumus kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu ya. Nah, ini rumusnya. Kalau ini mah nggak usah ya, langsung saja sudutnya. Kalau ini 180 kurang sudut, ini 180 tambah sudut, 360 kurang sudut. Lalu ini sin cos tan. Nah, sin cos tan dihafal. Ada hafalannya gini. Kalau saya hafalannya semua sindikat tangannya kosong. Jadi ini ngapalin plusnya, semuanya plus, sinnya saja yang plus, tangan saja yang plus, kosinus saja yang plus. Oke, ini apa ya? Ini buat apa ya? Nah, ini contohnya begini ya. Jadi misalnya kalau kita ketemu soal gini, membutuhkan kosinus 150. Nah, ini cara berpikirnya gini. 150 derajat itu ada di kuadran berapa? Itu ada di kuadran 2 ya, antara 90 sampai 180. Rumusnya itu 180 kurang. Jadi 180 dikurang berapa? Jadi 150. Ternyata jawabannya 30. Nah, jadi ini kosinus 30. Nah, tapi tunggu dulu, kuadran 2 itu negatif. Oh, negatif kosinus 30. Lalu negatif cos 30 jadi ada di tabel setengah akar 3. Nah, lalu ada tambahan sudut istimewa. Habis ini kita bisa menjawab soal untuk fisika. Nah, yang sering ditanyakan itu adalah 37 dan 53 derajat. Jadi gini, sinus 37 itu 0,6, ini 0,8. Kosinusnya itu terbalik, 0,8, 0,6. Tangan tuh pembagian, berarti 3/4 ya. Dibikin desimal juga boleh, ini 4/3. Nah, ini kalau diperhatikan sinus itu membesar, kosinus itu mengecil, gitu ya. Oke, cukup catatannya. Kita coba jawab ya. Jadi di soal kita ini kita mau membuat tabel seperti ini ya. Oke, kita coba ya. Oke, kita buat tabelnya, kita daftarkan. Nah, ini vektornya, vektor, lalu sudutnya. Lalu di sini vektor di sumbu X, ini vektornya lambangnya F, ya udah F saja. Fx sama dengan F kosinus sudut, lalu ada Fy, F sinus sudut. Oke. Nah, sekarang kita daftar ya vektornya. F1 itu 20 Newton, lalu F2 itu 20 Newton juga, F3 itu 24 Newton. Oke. Sudutnya, nah, rumus yang tadi itu sebenarnya adalah untuk menguraikan ke sumbu-sumbu, menguraikan sumbu X, menguraikan sumbu Y. Nah, untuk F1 ini sudah tidak usah hitung. Ini tuh sudah ada di sumbu X. Positif negatif, positif 20. Udah, tidak usah pakai trigono, tidak usah, selesai. Bagaimana? Bisa ya? F2 kita ya, F2 20 Newton. Nah, ini sudut yang dimau itu terhadap sumbu X positif. Jadi sudut yang dimau itu bukan 30, tapi 60. Nah, saya tulis dulu ya, 60. Nah, sekarang begini. Ini ya kalau dijabarkan nih di sumbu X jadi negatif ya. Jadi negatif. Kalau di sumbu Y ke atas ya. Jadi positif ya. Berarti tuh pesan tempat dulu, positif. Oke, sekarang masuk rumus. 20 kosinus 60. Sebelah sini 20 sinus 60. Ini min 20 kali setengah, jadi min 10 ya. Cos 60 itu hafalannya setengah. Set kalkulator juga bisa kalau diizinkan. Plus 20 kali setengah akar 3, ini jadinya positif 10 akar 3. Selesai. Yang 24 ya, 24. Ini sudutnya sudah terhadap sumbu X. Oke, tulis 60. Kalau kita jabarkan jadi min ya di sumbu X nya ya. Terus ini min, di sumbu Y nya minus. Oke. Nah, sekarang begini. Jadi 24 kosinus 60 min 24 dikali setengah min 12. Oke, sekarang sumbu Y 20 min 24 kali sin 60
min 24 kali setengah akar 3 sama dengan min 12 akar 3. Nah, sekarang kita jumlahkan. Kita hitung Rx nya 20 min 10 min 12. Ini 20 min 10 jadi 10. Nah, ini jadi minus 2 Newton. Berikutnya Ry nya itu 10 akar 3 min 12 akar 3 min 2 akar 3. Oke, sekarang resultan akhirnya akar Rx kuadrat Ry kuadrat, ya, berarti akar dari minus 2 kuadrat ditambah minus 2 akar 3 kuadrat. Nah, ini kalau dihitung bagaimana ini? Kalau dihitung, kalau pakai teknik, ya, udah itu 2-nya keluar saja, 2 kuadrat. Ini jadi negatif 1 kuadrat ditambah negatif akar 3 kuadrat. Ya, ini kayak difaktorkan 2-nya, ya. Kuadratnya dari soal. 2 akar negatif 1 dikuadratin ya 1. Negatif akar 3 dikuadratin ya akar 3 dikuadratin jadi 3. Jadinya 2 dikali akar 4. Jadi 2 kali 2 jawabannya 4 Newton. Nah, sebentar, kalau ditanya tangan, ditanya sudut bagaimana? Kalau tanya sudut, Ry dibagi Rx. Ry nya berapa? Minus 2 akar 3 dibagi minus 2. Jadi kalau lanjutannya tangan sudut, jadi akar 3. Berarti sudutnya 60, tapi belum betul, belum selesai. Ini kita lihat nih, Y nya negatif, X nya negatif, kuadrat 3. Y nya negatif, Y nya negatif, X nya negatif, kuadrat 3. Kalau gitu berarti ini jawaban betulnya itu 180 tambah 60 240 derajat kalau dihitung dari sumbu X positif. Bagaimana? Nah, sebenarnya untuk soal ini ada yang istimewa. Nah, istimewa begini. Nah, ini tadi mau nulis ya. Nah, ada yang istimewa gini. Ini kalau ada vektor ya, besarnya V, ini besarnya V, sama nih. Lalu ini 120 derajat. Mereka berdua itu resultannya ke tengah-tengahnya. Besarnya berapa? Besarnya juga V, nggak usah hitung. Nah, maksud saya begini nih. Ini kan 20 nih 20. Ini 30, ini 90. Jadi mereka berdua itu ya sebenarnya jawabannya ke sini nih. Besarnya 20 juga. 60 derajat. Lalu di sini juga 60 derajat. Di sini 24, di sini 20. Kalau gitu jawabannya gimana? Saling mengurangkan. Jadi jawaban akhirnya menang 24 ya. Jadi 24 kurang 20. 4 Newton. 4 Newton. Arahnya ke sini yang menang 240 derajat. Dipilih. Ya. Oke, cukup sampai di sini. Semoga berhasil semuanya. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Sampai berjumpa.